천천히 천천히. 열었습니다. 열었습니다. 야, 성명. Cerita akan berfokus dengan seorang gadis bernama Jaeyoung yang terbangun dari tidurnya dikarenakan ia mendengar suara langkah kaki. Dengan sedikit rasa penasaran, ia kemudian memberanikan diri dan melihat keluar kamarnya. Ia pun mendapati seorang anak yang berjalan berputar-putar dengan kaki yang terlihat tidak normal. Jaeyoung yang diliputi rasa penasaran pun kemudian mengikuti anak tersebut, namun tiba-tiba Namun ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi saja. Di mana setelah itu, Jaeyoung kemudian membuka laptopnya dan melihat-lihat foto masa kecilnya bersama sang adik. Di saat bersamaan, ia juga mendapati sebuah telepon dari temannya. Yang pertama ada Yaeun, si cewek penakut. Kemudian ada Dongjun, si pria tampan. Mion, si cewek badas. Dan terakhir ada Giho, yaitu orang yang mengajak mereka semua untuk teleponan. Dari percakapan mereka terungkap bahwa tujuan Gihoho mengumpulkan mereka adalah untuk membuat konten tentang perjurikan untuk mereka upload di YouTube Shabira Movie. Giho kemudian menjelaskan jika dirinya menerima sebuah link dari followernya yang berisi video ritual yang bisa memanggil roh penjawab segala pertanyaan. Giho juga menambahkan jika mereka bisa membuat konten yang seperti itu, pasti akan viral dan mendapatkan views yang sangat banyak. 이게 주작이든 아니든 그건 상관이 없어. 어차피 우리도 주작을 할 거에다가 스토리를 넣어가지고 페이크 다큐를 만들 거다 이 말이야. 모두 실종된다. 완전 리얼하게. 미연이는 할 거고 나는 졸라 대박이지. 글자 또 열었습니다. 열었습니다. 들어오세요. Singkatnya, setelah Giho menjelaskan konsep dan tempat yang akan mereka pakai untuk membuat konten, semua orang tampak cemas dan bimbang dikarenakan hal tersebut sangatlah ekstrim dan tak layak untuk dicoba. Giho pun kemudian menjelaskan jika ritual tersebut hanyalah omong kosong belaka dan tak mungkin mereka bisa memanggil roh asli bermodalkan tutorial dari link followers. Mendengar hal itu tanpa disangka Jaeyoung menjadi orang yang pertama yang menyetujui konsep konten Giho. Dan setelah itu, satu persatu dari mereka pun akhirnya setuju dan akan melakukan seperti yang ada pada video tersebut. Namun pertanyaan lain muncul bagaimana mereka mencari satu orang lagi, dikarenakan ritual yang ada pada link tersebut harus berisi 6 orang, sedangkan mereka hanya ada 5 orang saja. Membuat mereka pun berencana untuk menyewa seorang relawan sebagai orang ke-6, yaitu orang yang akan berakting sebagai orang yang kesurupan. Namun, di tengah kebingungan yang mereka rasakan, Jaeyoung kemudian menghampiri adiknya yang bernama Seowu dan memintanya bergabung supaya mereka bisa segera membuat kontennya. Seowu pun menjawab jika dirinya akan ikut serta jika sang kakak memang membutuhkannya, dan hal tersebut didengar langsung oleh teman-temannya Jaeyoung. Singkatnya, hari pembuatan konten pun tiba. Dalam perjalanan mereka semua terlihat ceria dan penuh tawa, namun tanpa mereka sadari jika tempat yang mereka tuju mungkin akan menjadi tempat yang paling berbahaya bagi mereka. Setelah itu, mereka pun tiba di sebuah tempat bernama Shigudong, yang mana Mion mengatakan jika pada masa pendudukan Jepang area tersebut digunakan untuk memindahkan dan mengubur orang-orang yang telah meninggoy, membuat mereka semua ketakutan. Namun tanpa disangka ternyata tempat tersebut adalah tempat yang dicari oleh Giho. 저기다. 어때? 개쫄리지? 어? 저기다. 하면서 와요? 알았으니까 앞이나 똑바로 봐. 가자.
Mereka pun akhirnya memasuki gedung tersebut. Di sana mereka menemukan sign of Satani atau tanda iblis. Mendapati hal itu, Miyeon yang ketakutan kemudian curi-curi kesempatan untuk memegang tangan Dongju. Namun Dongju dengan dinginnya melepaskan pegangan Miyeon. Setelah itu mereka kemudian menemukan sebuah ruangan yang memiliki aroma yang sangat menyengat sehingga membuat mereka ketakutan dan menyarankan untuk mengambil konten di tempat lain saja. Namun dikarenakan Giho yang kekeh ingin mendapatkan view banyak, ia pun kemudian membujuk mereka untuk tetap lanjut. Mendengar perkataan Jahyang, mereka pun akhirnya memberanikan diri dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Di dalam sana, Giho menjelaskan jika pilar serta kolam yang ada di sana merupakan sarana untuk melakukan ritual pemanggilan iblis. Ia juga menambahkan jika air yang ada di dalamnya merupakan air yang diproses dari Seoul Utara yang membuat semua roh atau iblis yang ada di daerah tersebut terseret dan terkunci di dalam kolam tersebut. Namun dari tadi Miyeon terus-menerus membantah dan tidak mempercayai perkataan Giho sama sekali, membuat sedikit percekcokan pun terjadi di antara mereka, yang untungnya mereka dilarai oleh Dongju. 야, 너 왜 이렇게 자꾸 초치는 말 해가지고 텐션 따고? Setelah itu mereka pun kemudian bersiap untuk pembuatan konten mereka. Di saat pengambilan video dilakukan, Giho terlihat melukai kokotnya sendiri agar ritual pemanggilan roh dapat dilakukan, membuat teman-temannya panik dan juga ketakutan. 아니 오빠 진짜인 줄 알았어요. 아 미친놈아 깜짝 놀랐잖아. 도라이네. 괜찮지 그럼. Namun setelah kamera mati, ia kemudian memperlihatkan kepada teman-temannya jika sebenarnya itu hanyalah kebohongan semata. Setelah itu, mereka pun kemudian melanjutkan pembuatan kontennya. 뭐래 존나 잘 그려. 아 오케이. 야 이제 머리숱 대략 된 거 같으니까. Setelah itu, Jahyang kemudian bertanya bagaimana jika mereka melakukan ritual yang asli saja. Mendengar hal itu, semua orang terlihat kebingungan dengan apa yang dikatakan Jahyang. Namun Giho, satu-satunya orang yang memikirkan tentang view, langsung mengatakan jika ritual yang asli pasti akan mendapatkan views yang sangat banyak. Akan tetapi, teman-teman yang lainnya terlihat tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jahyung dan juga Giho. Seo-woo dengan senyuman manisnya mengatakan jika sang kakak ingin melakukannya, maka dirinya juga akan melakukannya. Bahkan Seo-woo juga bersedia menjadi wadah bagi roh. 제가 할게요. Mendengar hal tersebut diucapkan oleh adiknya, Jahyung hanya melihatnya dan tak mengatakan sepatah kata pun. Yang tak lama dari itu, Jahyung kemudian membesret kokotnya sendiri dan mengatakan jika mereka harus menggunakan darah manusia asli untuk membentuk lingkarannya. Dan setelah itu, Giho membagikan selembar kertas kepada mereka semua sambil menjelaskan jika mereka hanya perlu menulis pertanyaan yang ingin mereka ketahui, lalu menyimpannya dalam sebuah mangkuk yang berisi air dari kolam tadi. Singkatnya, setelah tengah malam, mereka pun kemudian menulis pertanyaan mereka masing-masing. Dan terlihat jika Jahyong menuliskan pertanyaan apakah dirinya bisa bertemu kembali dengan sang adik. Seo-woo yang melihat hal itu hanya bisa ngehuleng dan terdiam. Karena faktanya, Seo-woo adalah adik tirinya dan adik kandung dari Jahyung sudah lama meninggoy. Jahyung yang melihat jika raut banget Seo-woo nampak sedih, kemudian memberikan sebuah gelang yang langsung ia pakaikan di kaki Seo-woo. Seo-woo yang mendapati hal itu kemudian tersenyum dan berkata jika dirinya sangat senang dikarenakan itu adalah pemberian pertamanya dari Jahyong. Setelah semuanya menulis pertanyaan, mereka pun kemudian memulai ritualnya. Pertama, mereka harus menutupi kepala sang wadah, kemudian menyalakan lilin, menyimpan kertas pertanyaan, dan sang wadah harus masuk ke dalam kolam tanpa menggunakan alas kaki. Giho kemudian menjelaskan, jika mereka ingin menyelesaikan ritualnya, maka mereka tidak boleh melepas penutup kepalanya dan pergi dari lingkaran geti sebelum mereka mengucapkan, pergilah bersama-sama pada sang wadah. Setelah step by step yang mereka lakukan, akhirnya ritual pemanggilan arwah pun dimulai. Namun dikarenakan tak ada apapun yang terjadi, Giho mengatakan jika mereka mending membuat ritual palsu dan Seo-woo sang wadah hanya perlu berpura-pura kesurupan. Namun tak lama setelah itu Seo-woo yang berada di tengah kolam kemudian bertingkah aneh dan membuka matanya. Giho yang tak ingin melewatkan momen itu kemudian buru-buru merekamnya. 그냥 연출로 가야겠다.
Dan satu persatu dari pertanyaan mereka pun mendapatkan jawaban di atas kertas mereka. Dan jawaban yang ada pada kertas Jayang bertuliskan benar dalam artian bahwa Juyong dapat bertemu kembali dengan adiknya yang telah lama meninggoy. Setelah itu, Seo-woo yang sedang dirasuki kemudian menghitung mereka semua dari angka 662 dan angka 666 yang merupakan angka setan didapatkan oleh Jayang. Melihat hal itu tanpa ada rasa kasiun, Giho terus-menerus merekam yang sedang terjadi dan Jayang yang melihat jika Seo-woo melangkah seperti anak yang ada pada mimpinya, kemudian hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata-kata. Setelah itu, Dongju kemudian menghentikan Seo-woo dan Miyeon kemudian melepaskan penutup kepalanya, membuat semua orang panik dan ketakutan dengan apa yang terjadi. Namun, Giho lagi-lagi tidak mempedulikannya dan hanya terlihat bahagia dikarenakan videonya memiliki respon yang bagus dari penontonnya yang mendengar. Hal itu tentu membuat Dongju marah dan menyuruh jika sekarang harusnya mereka memanggil polisi atau ambulans untuk segera datang. Namun Miyeon mengatakan jika tidak ada jaringan di handphonenya. Di sisi lain, Miyeon yang mendapatkan jawaban tidak di kertasnya terlihat sangat kesal dan juga cemas. Setelah itu, mereka yang ingin pergi dari sana mendapati jika pintunya tidak bisa dibuka, bahkan Dongju yang menggunakan tongkat baseballnya tidak bisa menghancurkan pintu tersebut. Namun, di saat semua orang berusaha mencoba membukanya jauh di belakang, Miyeon hanya terdiam ketakutan melihat mereka. Miyeon juga mulai mendengar suara aneh dan tepat di atas kepalanya, ia melihat sesosok bebengguk pikasiunan yang langsung merasukinya. Akan tetapi, teman-temannya yang tak melihat sesosok tersebut hanya bertanya-tanya apa yang sedang Miyeon lakukan. Ya Eun yang menyadari jika Miyeon terlihat aneh. Ia kemudian bertanya, apakah Miyeon baik-baik saja? Mendengar hal itu, Miyeon yang sudah diambil alih oleh sesosok tadi, kemudian tersenyum dan mengatakan, baik-baik saja terus-menerus tanpa henti. Dongju yang mendekatinya malah dikagetkan dengan teriakannya yang langsung berlari ke arah pintu dan membenturkan kepalanya sampai bercucuran darah. Setelah itu, Miyeon kemudian mengambil tongkat yang dipakai Dongju, dan dengan gelagat yang aneh, ia mengatakan bahwa mereka harus mempateni Seo-woo. Miyeon yang tidak bisa dihentikan oleh Dongju dan yang lainnya kemudian seketika berhenti ketika Jayang menghalanginya. Miyeon hanya tersenyum dan mengatakan kenapa Juyong melindunginya padahal Seo hanyalah adik tiri. Tak lama setelah itu, Giho dari belakang langsung menuncrep Miyeon hingga innalillahi. Namun, mata Giho hitam pekat seperti sedang dikendalikan oleh makhluk gaib. Dan ketika Dongju memegangnya, Giho tersadar lalu terkejut ketika melihat Miyeon yang sudah terbaring di lantai. Giho juga terlihat panik dan ketakutan. Namun Dongju menghampirinya dan mengatakan, jika itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pematenan. Mendengar itu Giho tidak terima dan bahkan mengatakan, jika dirinya tidak mengingat apapun. Dongju pun memperlihatkan kertas pertanyaan Miyeon yang bertuliskan apakah aku bisa kabur dari Giho. Melihat hal itu, Giho kemudian mengingat jika dahulu dirinya pernah mengancam Miyeon dengan mengatakan, jika Miyeon tidak memberitahu bocoran jawaban ujian, maka Giho akan mempateninya, yang mana hal itu ternyata disaksikan oleh Dongju dari luar ruangan. Kembali ke masa sekarang, Giho terus-menerus mengatakan jika dirinya benar-benar tidak sadar pada saat itu, dan meminta mereka untuk percaya kepadanya. Menanggapi hal itu, mereka kemudian memberikan rekaman yang ada, dan Giho melihat jika dirinya lah yang telah mempateni Miyeon. Giho mengatakan jika orang yang berada dalam video tersebut terlihat pincang, sedangkan kaki dirinya baik-baik saja. Dan ketika Giho akan membuktikannya, kakinya malah ditarik oleh Miyeon, dan lampu yang ada di sana pecah mengenai wajah Giho. Di tempat yang penuh kegelapan itu, mereka menyalakan senter dan pergi mencari Giho. Tanpa disangka Giho sudah bersiap menyerang mereka. 곧 맞나? Singkatnya, setelah mereka berhasil menangkap Giho, Jayang kemudian menyadari jika ada yang salah dengan ritual mereka, dan ketika ia melihat rekaman di HP Giho, Jayong mengatakan jika mereka telah terkutuk karena telah melanggar aturan ritual karena Yaen pergi terlebih dahulu juga, karena mereka langsung melepas penutup kepala tanpa mengatakan, pergilah.
Menyadari hal itu, mereka semua pun berniat mengulangi ritual tersebut. 문을 열었습니다. 됐어. Namun saat Jaeyong akan mengatakan, pergilah pada roh tersebut membuka penutupnya dan di sana bukanlah wajah Sewo, melainkan wajah adik Jaeyong yang telah lama meninggoy. 자영아. Namun untungnya Dongju dan Yaen terus memanggil Jaeyong yang pada akhirnya mereka bertiga pun mengatakan, pergilah pada roh tersebut. 나가주세요. Setelah itu, jaringan di HP Giho ada, Dongju kemudian menelepon polisi dan meminta bantuan kepada mereka. Namun tanpa disangka polisi tersebut menjawab jika dirinya akan segera menjemput Dongju. Membuat Dongju terdiam dan menyadari bahwa yang ia telepon bukanlah manusia, sebab bagaimana mungkin polisi bisa mengetahui namanya, sedangkan HP yang ia pakai adalah milik Giho. Sambil menunggu harapan yang tidak pasti, Dongju kemudian mengatakan perasaannya kepada Jaeyong, dan dengan sedikit kecupan, Jaeyong kemudian menjawab jika dirinya juga menyukai Dongju, di mana percakapan itu ternyata diam-diam didengar oleh Yaen yang sedang berbaring di belakang mereka. Setelah itu, mereka kemudian mendapati jika Giho telah innalillahi, yang ketika mereka melihat di rekaman, Giho dibebaskan oleh Sewo dan mempateni dirinya sendiri di depan kamera. Yeon yang ingin segera pergi dari sana kemudian mencoba membuka pintu kembali, akan tetapi kini Yaen malah menjadi orang yang kesurupan. Setelah Yaen disadarkan oleh mereka berdua, Dongju menapati bahwa views di HP milik Giho telah mencapai 1 juta penonton yang mana hal tersebut sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kertas milik Giho. Setelah itu, Dongjo dan Jaeyong berasumsi jika pertanyaannya sesuai dan menjadi kenyataan, maka si pemilik kertas tersebut akan segera meninggoy. Mendengar hal itu, Yaen terdiam karena ternyata dirinya menanyakan tentang siapa orang yang disukai oleh Dongju. Dan karena jawabannya adalah Jaeyong, hal tersebut pun sudah sesuai, maka tak lama lagi dirinya akan segera meninggoy. Mendapati kenyataan tersebut, Yaen kemudian memberikan kertasnya kepada Dongju dan mengatakan, jika sekarang bukanlah rasa cinta yang ia inginkan, namun rasa aman yang bisa membawanya pulang dengan selamat. Ia pun kemudian menodongkan pisaunya kepada Dongju dan mengatakan jika ia berencana untuk mempateni salah satu dari mereka, dan jika hal itu bisa dilakukan, itu berarti ramalannya menjadi melenceng dan dirinya akan selamat. Namun ketika mereka berdua akan mengikat Yaen, ternyata ada sebuah pintu yang terbuka di balik dinding sana. Jaeyong dan Dongju kemudian memeriksa ke dalam, namun tak ada apapun di sana dan mereka hanya menemukan sebuah pakaian bertuliskan. Dan ketika Dongju memeriksa pintu terakhir, ia menemukan selembar kertas bertuliskan jika 5 ramalan terpenuhi dan 5 orang sudah meninggoy, maka tubuh akan diberikan. Namun belum sempat memikirkan maksudnya, ia kemudian mendengar suara teriakan yang membuat Dongju bergegas menemui Jaeyong. Dan ketika kembali ke ruangan tersebut, ia mendapati Yaen telah innalillahi. Yang tak lama dari itu, Dongju juga kemudian dituncrep oleh Jaeyong dari belakang. Di ambang sakaratul mautnya, Dongjun menanyakan kenapa mereka harus jadi tumbal. Jaeyong kemudian menjawab, jika kehilangan sang adik membuat kehidupannya hancur, namun mereka semua tak pernah peduli kepada Jaeyong dan selalu berkata untuk segera melupakan adiknya. Sejak saat itulah, teman-teman Jaeyong yang selalu tertawa bersama bagi Jaeyong itu semua terasa seperti sedang meledek dirinya. Kita pun kemudian diperlihatkan masa kecil Jaeyong yang sedang bermain dengan sang adik. Pada saat itu terlihat jika sang adik yang mempunyai kaki tidak normal sedang mencoba membawa sesuatu di toiletnya. Jaeyong yang melihat dari luar tidak menolongnya dan malah memanggil sang adik untuk segera keluar. Dan pada saat itulah kecelakaan terjadi yang menyebabkan sang adik meninggoy di tempat. 나 때문에 언니가 짤받았어. Innalillahinya, sang adik membuat orang tuanya saling menyalahkan dan berujung kepada perceraian. Hingga beberapa tahun kemudian, ayah Jaeyong kemudian membawa istri barunya dan Sewo yang pada saat itu masih kecil. Kembali ke masa sekarang, Jaeyong juga mengatakan jika ritual ini sebenarnya bukan untuk melihat jawaban masa depan, namun ritual untuk membangkitkan orang yang telah lama meninggoy. Ia kemudian mengaku bahwa orang yang telah mengirimkan link video ritual kepada Gihotak lain adalah dirinya sendiri dan tujuannya adalah untuk membangkitkan sang adik dengan mengorbankan teman-temannya.
Wah gila sih ini. Setelah semua orang meninggoy dan Sewo sekarang sadar, Jayang kemudian mengikatnya dan menjebloskan Sewo ke tengah lingkaran. Dan disinilah ritual yang sebenarnya terjadi. Setelah ritualnya selesai, Jayang kemudian membuka penutup kepalanya dan seperti yang ia harapkan, wajah itu tak lain adalah sang adik. 누구세요? Jayong yang hendak membawa sang adik pergi. Tiba-tiba matanya menjadi hitam dan semua jasad temannya memegang kaki sang adik seolah dirinya tak boleh meninggalkan lingkaran tersebut. Iblis tersebut kemudian mengatakan dikarenakan Jayong telah bertemu dengan adiknya, maka sekarang adalah giliran Jayong untuk innalillahi. Sang iblis tersebut pun juga berterima kasih kepada Jayang karena telah membebaskannya dari neraka. Setelah itu, sang iblis kemudian mendekat kepada kamera lalu membantingnya. Dan film pun